Saya tidak ada usaha dan tidak seperti pada sebagian besar anggota dewan yang nyambi gitu. Saya totalitas mengurus rakyat. Mengurus orang sakit itu butuh apa ya? Tepatnya adalah keikhlasan. Betul. Keikhlasan betul. Kalau tidak diisi dengan senang, ini paling susah ngurusnya. Dalam Undang-Undang Ciptaker setelah 5 tahun harus menjadi tenaga tetap itu. Tetapi itu disiasati menjelang tahun terakhir disuruh berhenti 2 minggu, lamar lagi, jadi baru lagi. Jadi karyawan baru ini lagi. tidak ada yang melindungi mereka. Ini pasti dioplos, cuman ngomong dioplos dalam konteks sosial, ya ngomong dioplos dalam konteks sosial berbeda ngomong dioplos dengan konteks hukum. Ya. Gitu. Tapi dalam konteks sosial saya katakan ini dioplos. Om Swastiastu. Swastiastu. Program Bincang Keramu Podcast Hanyus Bali kembali hadir. Dan kali ini kita akan berbincang dengan narasumber yang istimewa, yakni peraih suara terbanyak DPR RI dari Dapil Bali, ya, yaitu Bapak Inyoman Parte SH. Om Swastiastu, Pak Inyoman. Swastiastu. Punapi, nggak sehat? Baik, baru datang dari Fresh dari Jakarta ini. Tadi langsung sempat mampir sebentar tadi ke Living Ward ya. Living. Ya. Diundang acara ini UMKM. UMKM. Dari airport ke sana, sekarang pulang ketemu Ines TV. Terima kasih Bapak, sampun berkenan nih kita ajak ngobrol, sampun berkenan kita ajak bincang-bincang nih. Iya. Pak Man. Kehormatan bagi saya. Siap Pak, terima kasih Pak. Ya. Pak Man, kalau kita cermati Pak Man ini sosok yang begitu luar biasa sebenarnya ini. DPRD Bali. Biasa di luar. Ya, salah satunya mungkin ya. DPRD Bali menang terus. DPR RI lolos terus begitu. Ya. Apa ini Pak? Resepnya Pak, resep kampanye Pak. Siapa tahu Pak, yang nyalek dari dia. Resep kampanyenya apa nih Pak? Bahkan kemarin terakhir sampai peraih suara terbesar di Bali, 10 besar lagi di DPR RI gitu. Bisa. Wah, ini udah langsung bocorin dikit langsung Pak. Berat pertanyaannya. Ringan-ringan mantar Pak. Saya ketika dulu waktu mahasiswa, pilihannya ada 2 waktu itu. Ya. Sesungguhnya cita-cita saya jadi lawyer. Jadi lawyer. Teman-teman yang seangkatan sebagian besar sekarang jadi lawyer yang populer. Siapa itu Pak? Ya banyaklah di tingkat nasional. Ya. Teman-teman saya di Bandung. Oh di Bandung. Gitu. Ya. Terus pada saat yang sama juga ada kesempatan tawaran dari Pak Usnawe, Ketua DPD PDI Perjuangan. Cuman ngapain terus-terusan di jalan? Sekarang sudah selesai reformasi, mau tidak jadi anggota dewan. Akhirnya saya berpikir anggota dewan. Pikiran saya waktu itu seorang anggota dewan itu harus relatif sudah selesai dengan dirinya gitu loh. Saya masih muda, masih banyak keinginan, masih banyak keperluan. Akhirnya atas dasar tanggung jawab karena saya pelaku 98, aktivis 98, jadi kalau kita serahkan cek kosong kepada pemerintah yang berikutnya, nanti malah menyesal. Okay. Akhirnya setelah diskusi dalam acara rembuk aktivis 98, ada yang memilih tetap di jalan, di gerakan, termasuk juga Adian CS masih memilih di jalan. Betul. Itu ada yang memilih bergabung dengan pemerintahan karena intinya kita jangan serahkan cek kosong. Gitu. Nah, saya akhirnya memilih untuk bergabung ke pemerintahan dalam artian menjadi anggota dewan. Tahun 98 berarti Pak ya? Jadi 98 reformasi, 99 jadi anggota dewan. 99. Ya. Pertama kali jadi anggota dewan. Pertama kali dilantik jadi anggota dewan, lalu menjadi anggota dewan termuda di Bali. Umur berapa waktu itu Pak? 26 tahun ya. Muda sekali ya. 26 tahun. Iya, muda sekali. Jadi
sehingga bisa sempat menjadi pimpinan sementara. Karena waktu itu undang-undangnya mengatakan sebelum kepemimpinan definitif terpilih di DPR, lembaga DPR dipimpin oleh anggota yang tertua dan yang termuda. Jadi, karena saya yang termuda, jadi memimpin sidang-sidang pada saat itu sebelum akhirnya pimpinan definitif dipilih gitu. Berarti dari 99 sampai 2024 terpilih lagi 5 tahun ke depan. Nggak sempat tidak terpilih. Sempat tidak terpilih ya? 2099 2004 saya anggota. 2004 2009 saya bukan anggota. Karena tiba-tiba ada aturan tentang nomor urut. Oh iya. Nomor urut itu ya. Nomor urut saya di internal partai ada dinamika sedikit, saya berselisih dengan pimpinan partai urusan pilkada pada saat itu. 2004. Saya menginginkan Corat Madi jadi gubernur karena semata-mata pertimbangannya kader partai yang telah berjuang dari sebelum reformasi sampai adanya reformasi. Jadi, sisi yang lain pimpinan partai pada saat itu menginginkan agar Dewa Brata dilanjutkan kembali. Nah, di situ agak tegang itu, sehingga akhirnya ya dalam tanda petik dikasih nomor bawah, nomor sepatu istilah. Nomor sepatu. Dinamikanya begitu Pak ya. Nomor sepatu. Akhirnya tidak jadi, akhirnya jadi sekretaris DPD karena Cokrat jadi ketua DPD. Oh iya. Nah, Cokrat jadi ketua DPD, saya jadi sekretaris DPD PDI Perjuangan Bali. Paling muda juga. Jadi paling muda saat itu. Jadi 31 tahun. Sekretaris DPD. Kalau dulu kan pengurus partai itu tua-tua banget. Betul. Tua-tua sekali. Jadi saya yang termuda banget, jadi 31 tahun. Jadi sekretaris DPD termuda seluruh Indonesia. Keren Pak ya. Kalau sekarang masih ada yang... Nah, sekarang muda-muda banget pengurus partai. Ya. Muda-muda banget. Muda-muda banget pengurus partai di daerah ya. Tapi kan setelah itu akhirnya kembali Pak ya. Kembali. Selanjutnya pemilihannya dengan suara terbanyak. Ya. Dapat jadi lagi. Terus 2004 2019 kan. Ya. Jadi lagi. Dengan setelah itu baru ke DPR RI ya. Akhirnya Senayan, pada pileg kemarin terpilih lagi dengan suara terbanyak Pak ya. Terbanyak. Nah ini apa ini resepnya Pak? Bisa orang artinya kan trennya positif ya Pak. Trennya naik, pemilihnya naik. Terus kalau itu selalu setiap periode suara saya naik terus. Naik terus. Ya termasuk juga yang terakhir. Yang kemarin 2000 ya sampai 10 besar nasional Pak ya. 10 besar nasional di internal PDI Perjuangan saya nomor 3. Pertama Pak Sahid, yang kedua Ibu Puan, yang ketiga dengan partai. Kalau untuk di DPR RI-nya nomor 6. Nomor 6. Kalau di Bali nomor 1. Perolehan suara. Nah itu resepnya apa Pak? Belum tadi. Apa ini Pak? Resepnya banyak. Satu, saya ikut. Dikit aja ini resepnya. Pengen tahu ini gitu. Ibu Mega ya harus bonding dengan rakyat. Jadi waktu, pikiran, tenaga seluruhnya dimanfaatkan untuk mengurus rakyat. Saya tidak ada usaha dan tidak seperti pada sebagian besar anggota dewan yang nyambi gitu. Saya totalitas mengurus rakyat. Jadi mungkin karena itu waktu lebih banyak itu. Yang kedua, teman-teman banyak mengatakan saya lebih gampang dihubungi. Lebih gampang dihubungi. Sampai hari ini, jadi kalau orang sudah tahu saya di rumah, apalagi kalau sudah tahu saya berkegiatan karena selalu saya share, Pak Nyoman ada di rumah, besok pagi dia jam 6.30 pagi, jam 6 sudah di rumah sini. Kadang-kadang
kesal juga karena capek ingin tidur sampai jam 9 kan manusiawi, saya ingin tidur sampai jam 9, tapi karena dia sudah datang jam 6.30 pagi, ya jadi bangun gitulah. Ketika saya tanya, ngapain sih datang pagi-pagi sekali? Itu dia dengan enteng jawab, kalau siangan takut Pak Man sudah keluar, tidak ada. Iya. Jadi ya sudah kadang-kadang kalau mereka yang datang pagi urusannya yang ruwet-ruwet, ada urusan uangnya hilang di bank gitu. Iya. Terus ada urusan tiba-tiba uang ATM-nya berkurang gitu. Terus yang paling banyak adalah urusan sakit. Sakit ya. Urusan sakit. Saya ingin ini ya, biar teman-teman tahu, mungkin tidak ada yang seintian ini mengurus orang sakit. Sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang. Artinya yang Bapak diminta bantuan itu pengurusan apanya ya Pak? Banyak hal. Satu, dia tidak, ya relatif ibu muda, tidak paham bahwa melahirkan itu butuh darah yang banyak kadang-kadang. Oh iya. Butuh darah yang banyak. Tiba-tiba melahirkan, terjadi pendarahan. Panik, akhirnya mungkin ke PMI dia tidak ada kontak. Saya kebetulan sering support PMI, punya ya dianggap punya akses ke sana, bantu mereka cari dapat darah pagi-pagi. Dan ya biasanya kalau PMI, kalau sudah saya yang telepon, karena kami sering berkolaborasi. Kalau PMI lagi persediaannya lagi terbatas, itu kita pasti langsung ngadain kegiatan. Ada kegiatan untuk menambah stok kantong darah. Dan kalau saya buat kegiatan, darahnya dapat 300 kantong, 200 kantong gitu. Dan itu di mana-mana kita buat aktivitas kegiatan itu contohnya. Terus orang-orang yang sudah lama sudah daftar operasi di rumah sakit, terutama sekali rumah sakit besar di Bali, sudah lama 6 bulan belum dapat pelayanan. Karena saking bukan apa-apa, karena memang pertama tingkat prevalensi sekarang orang sakit di Bali yang sakit-sakit yang agak sakit yang khusus begitu, kanker itu banyak yang membutuhkan penanganan khusus. Betul. Dan cepat gitu. Sementara antrean panjang, terus alat tidak memadai, lab tidak memadai, orang bisa sampai antre 8 bulan gitu. Nah, kadang-kadang saya juga berpikir kalau dimintain bantuan pasti akan mendahului orang, tapi melihat sakitnya memang butuh banget gitu, urgent banget itu urgent banget. Ya. Akhirnya ya kita telepon gitu. Dan itu rutin. Ini baru 2 hari nih. Contoh biar teman-teman, kadang-kadang orang hanya tahu saya dapat suara banyak, apa sih yang dilakukan biar tahu. Ini contohnya. Contoh, mohon maaf, ini kemarin kan, ini ada orang yang jatuh, matanya anak bayi, matanya ini butuh penanganan cepat gitu. Ini contohnya, ini berdarah kan matanya. Gitu. Nah ini contohnya, ini semua orang sakit nih, semua orang sakit. BPJS juga. Ya, jadi ada BPJS yang tiba-tiba putus, dia sedang perawatan jalan, sudah biasa ditangani BPJS, tiba-tiba di Jakarta diblokir, tidak punya uang dan lain sebagainya nih, tidak pernah putus. Tuh, tidak pernah putus yang ngurus orang sakit. Ini nggak ada orang full putus terus kan? ya? Nggak ada putusnya kan? Tuh, ini yang baru dari 1 headphone, ini belum telepon yang lain, belum yang dikirim ke staf, belum yang jadi. Dan mengurus orang sakit itu butuh apa ya? Tepatnya adalah keikhlasan. Betul. Keikhlasan, betul. Kalau tidak diisi dengan senang, ini paling susah ngurusnya. 1 kali urusan tidak selesai, 2-3 orang menghubungi orang tidak selesai. Dan rentetnya banyak setelah kita urus, kadang-kadang tidak punya uang. Setelah kita urus, penunggunya nggak punya uang. Tuh, jadi panjang ceritanya, jadi tidak cukup hanya kita menghubungkan agar dapat pelayanan yang bagus, tapi panjang ceritanya itu. Nah, ya kita lakukanin aja. Dan mungkin itu jadi cerita di kampungnya. Iya.
di kampungnya, di desanya. Dan nggak pernah saya pikir orang Bali kah, orang saudara kita dari luar Bali kah, nggak pernah. Kalau dia bisa kita bantu, kita bantu. Sesungguhnya saya orang yang taat sistem. Kalau saja sistem bekerja dengan baik, sebenarnya nggak perlu. Yang kita awasi adalah sistem, jadi kita tidak ikut di situ warawiri gitu loh. Tapi karena sistem tidak bekerja dengan baik gitu, Perlu ada intervensi Pak ya, ya. jadi akhirnya kita harus ikut melakukan intervensi, tetapi tidak untuk urusan yang aneh-aneh. Betul. Bantu orang. Bantu orang, ya. Itu. Terus yang kedua, saya senangnya banyak. Satu, suka ngobrol sama anak-anak muda. Saya mencoba untuk kadang-kadang gimana cara memahami generasi Z yang berbeda dengan kita. Saya dari sisi usia saja kita sudah merasa jauh. Kadang-kadang banyak orang tidak mengerti dengan generasi Z. Berbeda betul dia dengan kita. Gitu. Saya merasa bahwa dia berbeda dengan mereka yang generasi sebelumnya. Cara pandangnya tentang hidup berbeda. Terus cara dia mengolah dan memanfaatkan waktu berbeda. Jam bangun dan tidurnya sangat-sangat berbeda. Itu. Jadi generasi Z keluarnya jam 4 pagi beli nasi. Saya sedang tidur gitu kan. Beli nasi nggak tanggung-tanggung, beli nasinya ke Bangli jam 12, jam 1 dini hari. Jadi bagaimana kita memahami itu kan nyaris kok beli nasi jam 1 dini hari. Nah, itulah generasi. Contoh-contoh kecil ya, contoh-contoh. Terus yang kedua, generasi yang suka di kedai. Senangnya di kopi nongkrong, senangnya yang gitu. Gimana memahami generasi yang tetapi otaknya cerdas, otaknya berisi karena makanan dia lebih baik dari kita. Itu. Terus relatif sudah pintar cari duit. Anak-anak muda hari ini setengah sekolah, setengah kuliah, setengah cari duit. Banyak sekali saya temukan. Dan kebetulan yang kami bina banyak yang jadi. Jadi kuliahnya jalan, cari duitnya jalan, dan itu tidak bisa kita lakukan kalau dulu kerja sambil kuliah, pokoknya salah satu gugur. Itu dulu kan. Hari ini kuliah sebagusnya sambil kerja karena memang tidak ada yang mengganggu. Bekerja sambil sedang kuliah, terima kuliah juga bisa bekerja lewat handphone yang ada di digitalisasi itu. Ya, memang berbeda. Generasi yang tidak suka diajak ruwet. Mau diskusi ideologi dengan mereka, mau diskusi yang berat-berat, terus nggak bisa diajak ngomong 2 jam, nggak bisa 2 jam, 10 menit lah, 10 menit lah, sudah Pak Man, belum, baru prolog, dia sudah Pak Man, artinya dia tidak bisa diajak ngomong lama-lama. Tapi jauh ini Pak, generasi Z itu bagaimana Pak? Ada nggak aspirasi dari generasi Z yang masuk ke Pak Man? Banyak. Yang ini satu tentang kalau urusan kuliah dia mengeluhkan tentang UKT yang mahal. UKT, oh iya. Yang UKT yang bayangan dia tidak itu kampus kok jadi mahal banget. Gitu. Yang kedua aspirasi yang banyak itu adalah ingin berangkat ke pesiar. Kenapa dia berangkat ke pesiar? Alasannya benar. Walaupun sesungguhnya saya merasa sebagai pejabat, sebagai anggota dewan, negara ini tidak memberikan keberpihakan sama mereka. Itu. Apa itu? Tentang penyiapan lapangan kerja yang baik dan mensejahterakan. Itu. Anak-anak kita jadi DW 1 tahun nggak tanggung-tanggung, nggak jelas nasibnya 1 tahun. Iya, betul. Lebih bisa kadang-kadang. Terus jadi kontrak setiap 1 tahun diperpanjang, padahal aturnya begitu jelas, baik undang-undang yang lama, undang-undang Ciptaker, Perda Provinsi Bali, begitu jelas mengatur tentang setelah 3 tahun kontrak harus menjadi tenaga tetap. Dalam undang-undang Ciptaker setelah 5 tahun harus menjadi tenaga tetap. Itu. Tetapi itu disiasati, menjelang tahun terakhir disuruh berhenti 2 minggu. Lamar lagi, jadi baru lagi. Ini tidak ada yang melindungi mereka, nggak ada yang melindungi mereka. Upah minimum itu adalah tidak boleh lebih kecil dari itu maksudnya. Upah minimum itu adalah upah yang tidak boleh lebih kecil dari itu. Minimumnya itu.
Artinya boleh sebesar-besarnya, tetapi jangankan minimumnya. Banyak yang memberikan upah di bawah minimum. Jasa pelayanan dijadikan bagian materi. Dari pengupahan. Itu berbeda jauh antara upah dengan jasa pelayanan. Digabung dengan bonus dan lain sebagainya. Banyak hal lah yang membuat mereka akhirnya, saya keluar aja Pak Man. Di luar negeri itu di samping kerjanya jelas, juga penghargaan terhadap tenaga kerja itu tinggi. Perhitungnya dengan sistem jam. Itu. Jadi orang bekerja 1 jam dapat uang, orang bekerja 8 jam dapat uang, semenit lewat dari 8 jam dihitung lembur. Kalau di sini istilahnya banyak banget. Banyak banget. Ada istilah baru namanya optimalisasi. Loyalitas. Dedikasi. Waduh. Kita diajak terjebak oleh bahasa-bahasa penghalusan yang sesungguhnya Aslinya apa itu Pak, optimalisasi itu? Ya, optimalisasi itu untuk jadi bekerja lebih banyak, tetapi biar tidak bayar uang lembur, pakai istilah baru. Betul. Jadi penyiasatan istilah, penyelundupan hukum dengan memanfaatkan istilah-istilah yang merugikan para pekerja. Tapi bagi pekerja memang terkadang ada pilihan, Pak. Ya, karena pekerja di Bali kan pekerja yang relatif tidak terorganisir, tidak senang berorganisasi, tidak kuat di dalam villa, di dalam hotel, di dalam restoran, di dalam seluruh sektor kerja, tidak punya organisasi. Kalau toh punya organisasi, pimpinannya jadi orang yang menindas anak buahnya. Itu yang saya cermati kondisi di Bali gitu loh. Jadi dipegang satu aja ketuanya, yang lainnya kadang-kadang ketua SP-nya yang bawa ini. Jadi cerita-cerita teman-teman buruh nih, siapa yang protes nih lamaran kerja penuh nih di kota? Sudah. Camannya begitu. Iya, ketua SP-nya justru ngomong seperti itu. Sehingga anak-anak muda datang ke tempat saya, Pak Man, bisa nggak saya ingin berangkat ke luar negeri, tapi tidak punya uang, Pak Man, ingin sekali jadi pesiar, ingin ke Jepang tapi nggak punya uang. Nah, itu yang membuat saya 2 tahun lalu berjuang agar ada kur untuk PMI. Iya. Kur untuk PMI. ya. Saya bolehlah klaim itu ide saya karena memang nggak ada yang ngomongin. Nah, jadi dan itu 1 tahun kemarin gagal, tidak terlaksana. Bank khususnya BNI tidak menemukan pola, terutama sekali tentang pertanggungjawabannya itu, karena orang ini kan di luar nih, kadang-kadang mungkin hilang dia di luar, artinya kehilangan kontak di luar. Nah, sekarang tahun ini sudah berhasil. Hari ini pun makanya saya share tadi di medsos saya tentang ada penandatanganan kesepakatan antara Penor dengan pihak BNI. Sudah ketemu polanya. Jadi yang bertanggung jawab adalah orang tua. Kalau anaknya ternyata setelah bekerja di sana hilang, artinya lost kontak gitu. Orang tuanya di sini, jaminannya ada. Orang tuanya di sini jaminannya kan sama-sama nyaman kan? Betul. Nah, nyaman-nyaman. Terus dia tidak punya jaminan. Pihak KUR sudah memberikan KUR khusus pekerja migran tanpa jaminan. Itu sudah jelas sekali. Itu ada program gitu Pak ya? Ya, dan ini berhasil. Dan mulai dari adik kita, anak-anak kita berangkat ke luar negeri. Ada yang pelaut, jadi ada yang di kapal penangkap ikan. Biasanya kapal penangkap ikan ini banyak diisi oleh orang luar Bali dan khususnya diisi oleh teman-teman dari Buleleng. Sebenarnya penghasilannya besar. Terus di pesiar, terus di hospitality, ada juga yang di Jepang. Di darat. Jadi petani, tukang kebun, terus yang nurse atau yang memiliki keahlian merawat orang tua, lansia, dia bekerja merawat lansia. Karena di Jepang hari ini lansianya banyak banget. Di setiap sudut adalah lansia. Di taman-taman kota kita menemukan lansia. Karena dulu 50 tahun yang lalu mereka mengalami bonus demografi. Sehingga hari ini yang bonus demografi dulu hari ini sudah tua. Indonesia tahun 30 ini akan mengalami bonus demografi. 40 tahun kemudian 50 tahun kemudian kita akan melihat di setiap sudut kota, di setiap sudut desa akan penuh dengan lansia. Bayangkan kalau lansia kita pada saat itu, maaf ini, lebihnya lansia di Jepang dia mandiri. Karena waktu muda dia bekerja keras, dia punya tabungan, dia punya deposito, dia relatif punya asuransi kesehatan.
Dia punya apartemen karena jarang tinggal di rumah ini, kebanyakan di apartemen, sehingga masa tuanya lebih baik lumayan baik bahkan gitu. Bahkan dia bisa menyewa pengasuh, bisa menyewa tenaga untuk merawat dirinya. Nanti kalau anak muda kita bonus demografi ini kita mampu dimanfaatkan oleh negara, dan anak mudanya tidak mampu bekerja dengan maksimal, itu yang saya khawatirkan adalah 50 tahun, 40 tahun, 50 tahun yang akan datang, banyak lansia yang tidak terurus. Rumah sakit kita penuh karena banyak orang sakit, pemerintah tidak sanggup memberikan jaminan kesehatan, APBN kita akan tergerus untuk mengurus lansia. Nah ini oleh karena itu anak-anak muda sekarang harus bekerja keras, harus memiliki penghasilan yang bagus. Penghasilan dan CV kok ya? Ya, dan tabungan yang cukup gitu. Pak, minum dulu Pak. Vokal juga Bapak ini. Keren, keren. Berani gitu. Bisa gitu. Berarti Bapak banyak mengurusi hal-hal di luar job desk Bapak di komisi ya Pak? Nah ini orang rumah, jadi kadang-kadang yang paling mudah bagi seorang anggota dewan itu adalah berkelit di bidang. Kalau ada orang datang ke sini, ini museum sekolah nih, museum sekolah kan, ada orang datang bilang aja itu bukan urusan saya kan gitu, selesai sudah kan. Tapi kan nggak bisa gitu, rakyat dulu memilih kita, nggak tahu kita akan duduk di bidang apa gitu kan ya. Jadi apapun yang kesini, apapun di luar. Artinya ketemu Bapak itu semua urusan beres. Ya sebagian besarnya Pak ya, beres ya. Sebagian besarnya selesai. Itu yang akhirnya menjadi cerita dari mulut ke mulut. Mereka punya keyakinan kalau sudah diurus oleh Nyoman Parte, urusannya setidak-tidaknya ada kabar balik gitu. Ada kabar balik begini loh urusannya gini gitu. Misalnya ada ya seperti di Nuse, ada Nuse Penido, ada tanah orang disertifikatkan atas nama orang lain gitu, akhirnya kita urus selesai. Jadi cerita gitu. Cerita yang menyebar. Wajar memang. Jadi peraih suara terbanyak di Bali ini. Saya banyak maaf misalnya seperti di Nusa Lembongan, saya nggak ada datang ke sana. Dapat suara 724 suara. Di Lembongan Pak ya? Di Lembongan. Tetapi saya ketika ada informasi tentang listrik yang padam, selama 3 hari berturut-turut, kita urus dengan PLN tanpa saya ke sana. Ketika ada gas langka di sana, kita urus. Jadi nggak pernah ke sana, tapi dapat suara. Beres sudah Pak ya? Artinya Bapak kan begitu banyak ngurusin masalah orang. Dan kenapa hanya Bapak yang artinya yang punya lapang hati buat ngurusin banyak orang, sementara yang lain ada yang hanya ngeklaim mungkin, hanya terima posting aja. saya ingin pertama-tama saya sadar memilih pilihan jadi anggota dewan dalam situasi masyarakat yang belum mapan, dalam sistem sosial yang belum bagus, infrastruktur yang belum baik, sistem pendidikan yang belum baik, negara yang masih sangat-sangat korup. Sadar betul dari anggota dewan seperti itu, sehingga ketika sistem tidak bekerja dengan baik, orang paling mudah mengadu ke anggota dewan. Ya. Siapa sih yang paling mudah? Maaf ini, kalau untuk ketemu gubernur, berapa langkah dia sampai bisa ketemu dengan gubernur? Ya. Sementara telepon saya di setiap pertemuan apapun itu, saya selalu nanti kalau ada urusan di luar urusan yang kita omongin tadi, kalau ada urusan konsultasi perkawinan pada gelahang itu misalnya, ada juga itu, iya sering banyak sekali. Hari ini saya menjadi konsultan tentang kawin pada gelahang, karena dulu apa namanya keputusan tentang kawin pada gelahang itu kita yang merancang membuatkan FGD workshop di provinsi itu. Jadi banyak yang datang. Perkawinan ala Jawa namanya di Bali perkawinan pada gelahang gitu. Artinya di Jawa kan nggak ada soal di tempat istri, di tempat suami. Yang begitu. Terus
banyak hal lah urusannya yang gitu-gitu kita terima. Dan itu lah Pak ya nggak hanya sekedar urus, tapi minimal ada kabar balik. Ada ya, kabar balik tentang yang kita kerjakan. Jadi kenapa lapang ya memang harus sadar. Jadi saya wakil rakyat ya harus total bertanggung jawab terhadap urusan-urusan rakyat. Kadang-kadang mungkin dianggap cawe-cawe urusan lain, tapi nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Urusan tebing yang dibongkar sembarangan bukan urusan saya hari ini kalau dalam konteks komisi. Tetapi saya tidak bisa melihat bahwa itu karena ada pelanggaran peraturan Perda. Ya. Bahwa tentang sepadan jurang, tentang sepadan laut, tentang sepadan sungai, itu bahwa nggak ada yang bicara. Ya saya harus bicara. Harus bicara gitu. jadinya ya. Ketika sungai misalnya dikeruk, diuruk gitu, nggak ada yang ngomong, harus ada yang ngomong tentang itu. Dan terakhir yang paling agak menyita perhatian kita masyarakat Bali, urusan gas. Ya. Jadi urusan gas. Saya bukan orang yang berani, itu banyak orang yang berani, tetapi saya nggak bisa mendiamkan ketika saya melihat ibu-ibu, perempuan tua di Batu Bulan berjalan kaki, menenteng gas kosong, ke sini tidak dapat, ke situ tidak dapat. Ketika saya tanya kenapa ibu jalan, karena keliling cari gas. Kok tidak ada dia tidak bisa naik sepeda motor dan anaknya sedang bekerja. Nggak bisa, ini tidak bisa dibiarkan ini. Jadi saya hilangkan rasa takut, ya harus menyampaikan ini. Saya tahu membuka takbir dari pengoplos ini penuh dengan resiko. Ya, sehingga lebih dari 10 tahun ini tidak pernah terbuka. Kalau toh ada yang tertangkap paling juga kena hukuman 3 bulan, dan paling yang tukang oplosnya, pemiliknya tidak pernah kena hukuman dan lain sebagainya gitu. Dan saya tahu bahwa permainan hukum yang terjadi di urusan pengoplosan ini, tapi nggak ada pilihan. Harus Pak ya. Nah, harus ada yang ngomongin ini, harus ada yang ngomongin ini itu. Tapi berkat ini Pak, berkat isu sekarang ini, jadi orang semakin ngeh Pak, aware Pak, bahwa ada gas asli, ada gas oplosan gitu. Ya memang ini lemahnya Pertamina juga, tidak mengedukasi dari masyarakat apa itu di mana sih harus mendapatkan gas gitu loh. Bagaimana outlet itu warnanya, apa itu pangkalan, apa itu warung pengecer. Jadi nyaris masyarakat tidak tahu, sehingga ketika kosong di warung dianggap langka dan lain sebagainya. Padahal pembelian terakhir harusnya di pangkalan. Itu. Kosong di warung, di pangkalan harusnya masih ada begitu Pak. Masih ada. Jadi masih ada, tapi di pangkalan pun tidak ada. Di pangkalan pun tidak ada karena memang dioplos. Udah bahasanya diborong lah, diborong gitu ya. Ini pasti dioplos, cuman ngomong dioplos dalam konteks sosial, ya ngomong dioplos dalam konteks sosial berbeda ngomong dioplos dengan konteks hukum. Gitu. Tapi dalam konteks sosial saya katakan ini dioplos, gas ini dioplos, jadi sehingga langka dia. Urusan katanya kenapa gas bisa langka, karena laundry mengambil begitu banyak. Betul, laundry Binatu mengambil kadang-kadang satu laundry bisa 10 gas sehari. Kali satu bulan dia bisa menghabiskan 300 satu laundry, satu Binatu. Gitu. Warung misalnya yang menghabiskan 5 sehari kali 30 kali satu bulan dia menghabiskan 150. Padahal rumah tangga kita di Bali rata-rata menghabiskan 5 melon. 5 gas LPG sebulan. Itu pun sudah sangat banyak. Sementara jatah nasional Bali dapat jatah 12 gas melon per keluarga rumah tangga. Artinya kalau sesuai jatah itu harusnya
lebih dari cukup Pak sebenarnya. Sangat Lebih dari cukup, ya? sangat cukup. Makanya saya ketika ada kesempatan dalam dalam penyusunan undang-undang revisi undang-undang tentang migas gitu, waktu itu saya menyampaikan nyerobot di luar materi bahwa Bali sedang terjadi kelangkaan, dan beliau menyampaikan seharusnya di Bali tidak langka karena rumah tangga di Bali rasionya dapat 12 gas melon per satu keluarga rumah tangga gitu. Iya. Nah, walaupun sudah dipakai oleh Binatu, bahkan sekarang dipakai oleh penggemukan ayam. Penggemukan ayam sekarang kan yang close house itu kan menggunakan gas untuk penghangat selama 14 hari. Datang dari dok, dia menghangatkan ayamnya selama 14 hari. Banyak mereka menghabiskan gas. Tidak habis juga. Buktinya hari ini gas melimpah. Binatu jalan terus, rumah makan jalan terus, warung Padang buka terus, warung Lawar Plek buka terus. Itu saudara-saudara kita tetap jualan jagung, terus tetap jualan kacang, tetap jualan banyak makanan di pinggir jalan. Saudara kita yang dari luar Bali, gas tetap melimpah. Hari ini di mana-mana pun bertanya gas melimpah, di warung ada, di pangkalan ada. Itu. Tapi kenapa bisa kosong? Tiba-tiba suatu saat kosong gitu ya? Iya, karena dioplas, gasnya dioplas. Udah diborong gitu. Saya banyak punya tempat-tempatnya dan saya sudah kirim ke sana ke sini kepada aparat yang berwenang, tapi kan tidak selesai urusannya. Kalau nggak salah dalam suatu rapat di TV parlemen saya lihat 21 titik Bapak ada sampaikan ya? Itu hasil pemberian dari masyarakat. Sampai dengan titiknya saya diberikan Sherlock lokasinya. Tapi Bapak sudah laporkan ke pihak berwenang lah. Bahkan sampai ke rapat di Senayan, di Rut Pertamina, di Waka Holding Pertamina, semua sudah kita sampaikan. Tapi tanggapannya gimana Pak? Sampai ada gini ya, tindak lanjut ya terkait laporan Pak itu Pak? Ya intinya kan urusannya di luar kendali mereka begitu ya? Bukan, intinya mengumpulkan tim itu jadi sangat lama. Oh iya. Ya kan, ada yang berwenang mengelola, mendistribusikan, ada yang berwenang menegakkan aturan. Ini kan Satgas Migas itu kan begitu. Jadi keburu pindah loh Pak. Ya, saya rajin menengok di satu tempat. Tinggal dipindahin aja itu. Di satu tempat saya lihat orang masih bekerja. Kalau saja saya punya kewenangan menggerebek, saya gerebek. Itu. Tapi saya tidak punya kewenangan untuk menggerebek itu. Nggak ada ya, DPR nggak ada kewenangan itu. Ada kita kewenangan penindakan kayak gitu. Kalau ada saya gerebek. Kalau bawa polisi Pak? Kalau ngelapor ngajak itu nggak bisa Pak. Nah ini. Itu kan nggak bisa gitu. Jadi jadi saya lihat setelah itu tembok awalnya tidak berisi seng sebagai tembok, apa namanya? Seng, penutup pagar gitu, sampai akhirnya sekarang jadi tempat parkir mobil. Setelah ribut-ribut jadi tempat parkir mobil. Kalau yang di kargo itu menurut Bapak dari polisi bilangnya korsleting mobil Adinamo mobil pickup gitu. Ya itu dah bedanya antara konteks sosial dan konteks hukum. Ya. Jadi kalau dari sisi logika ini ngomongnya gitu. 2 tahun yang lalu orang yang bersangkutan, tempat yang bersangkutan sudah dinyatakan tempat pernah ngoplos. Sudah pernah ngoplos ya di tempat itu. Yang kedua, Pertamina mengatakan itu gudang tanpa izin. Jadi dia tidak punya kewenangan untuk menjual gas manapun. Jelas tuh Pak ya, gudang tanpa izin. Ya, jadi ilegal. Agen itu dibagi 2 Mas, jadi biar teman-teman pemirsa juga tahu. Agen gas 3 kg hanya jual gas PSO, gas bersubsidi. Ada gas non PSO, gas non subsidi 12 dan 50. Ada yang 5,5. Ada yang 5,5 itu non subsidi. Jadi agennya berbeda, bentuk outletnya berbeda, warna outletnya berbeda. Jadi yang 3 kg juga warna outletnya berbeda, agennya berbeda.
nggak ada yang mencampur antara agen 3 kilo, 5,5, 12, 50. Lalu kalau ada di sebuah gudang yang tidak berizin, Ya. yang tidak berizin, ada gas 3-3-nya untuk apa? Itu satu. Tuh. Untuk apa? Ada 3-3-nya. Untuk nimun, untuk apa? Kalau untuk menjual, kalau untuk menjual berapa dia jual? Ya. Berapa dia? Kalau gas resmi harganya apa namanya? Yang melon Kalau melon kan harganya di pangkalan 18.000. 18 ya. Tuh. Kalau yang resmi 195.000, yang 12 kilo, Ya. yang 5 kilo 92.000 resmi. Terus yang 50 950 Ya. sampai 1 juta. Itu. Nah, lalu kenapa di satu tempat ada 3-3-nya? Ada yang masih di truk, ada yang masih di mobil, banyak sekali. Karyawannya banyak juga. Karyawannya, dan di agen itu tidak ada karyawan. Kenapa tidak ada karyawan? Karena gas itu dari SPBE langsung ditimbang dalam bentuk ukuran itu, jadi Ya. isinya Ya. langsung dibawa ke pangkalan. Jadi di agen itu paling untuk kebutuhan darurat 5-6 tabung lah. Jadi sehingga tidak ada orang, paling banyak karyawannya 2. Betul. Lalu kenapa ada karyawan sampai 20? Ya. Pada saat itu 18 yang jadi korban. Ya. Jadi korban. Posisinya pasti sedang berdekatan sehingga dia tidak bisa kemana-mana. Ya. Ya kan? Informasinya kenapa dikunci pintunya informasi ini? Ya. Karena saya nggak ada di lapangan. Informasinya pintunya dikunci sehingga orang menyelamatkan diri dengan naik ke pagar itu. Jadi untuk apa dia menaruh gas itu? Terus selanjutnya pertanyaannya, untuk apa ada timbangan? Bukankah gas itu sudah ditimbang dari SPBE? Ya. Dan secara berkala diperiksa oleh meteorologi. Untuk apa ada timbangan? Ya. Ngapain beli gas di pangkalan lalu ditimbang lagi? Nalar waras saya mengatakan itu tidak masuk akal. Ya. Itu. Ya. Tapi bahwa polisi mengatakan itu menepis, ya urusan polisi. Ya. Urusan polisi. Jadi bukan urusan saya. Sudut Itu. pandang hukum dan sudut pandang sosial ya, Pak ya. Itu berbeda. Ya. Itu. Terus kenapa orang bekerja pagi-pagi hari? Ya. Ngapain? Ngapain kerjanya pagi-pagi hari? Sebelum orang lain berangkat kerja, masih masak di rumahnya pagi-pagi, masih bersihin anaknya untuk sekolah, dia sudah bekerja. Ngapain? Ya. Itu. Ya, kembali lagi Pak, beri kalimat tadi ya, pandangan sosial dan pandangan hukumnya ya. Hukumnya Ya. berbeda. Itu nggak ada soal lah. Itu bagi saya. Tapi prinsipnya setelah ledakan itu, saya sudah sadar dari awal kalau aja tidak meledak mungkin juga tidak Ketahuan. terbuka, Tidak terbuka, karena ya. memang susah. Artinya Bapak setelah membongkar itu ada nggak dalam tanda kutip ancaman? Kanan itu Pak, ada Pak? Atau backing Bapak siapa sih bisa berani begitu? Saya nggak ada backing. Saya hanya rajin nenas. Messenger. Saya berdoa saja. Berdoa. Ya ada lah telepon-telepon nggak jelas. Saya anggap kalau urusan telepon-telepon nggak jelas ya dari dulu. Resiko mengambil jadi anggota dewan, mengambil pilihan kritis itu tidak mudah. Tidak mudah, tetapi ya konsekuensi dari sebuah pilihan. Pilihan mengawal uang negara. Betul. Melindungi rakyat dari haknya yang harus dia dapatkan. Kasihan masyarakat. Betul. Harus Ya. bayangkan loh, maaf ini ya, saya ada yang menghubungi tiang, dia kena diabetes. Ya. Dia kena diabetes, dia harus masak sendiri. Dia harus masak sendiri, dia masak makanannya sendiri. Karena dia istilah Balinya mebrato. Mebrata ya. Khusus ya. Mebrato. Nggak ada gas. Nggak ada gas. Saya yang beli, nggak bisa pakai keren dulu. Apa tuh keren man? Itu tungku. Ya. Sing ada man, dijung oleh keran. Terus dapur buwok gangguan dapur gas. Jadi setting dapurnya sudah berubah. Iya. Nggak bisa kita saranin orang pakai kayu bakar. Iya. Kalau di gunung-gunung, di desa-desa Bisa, mungkin masih bisa. masih mungkin. Ya. Setting rumah dapurnya udah berbeda.
sudah tertutup gitu loh, sudah nggak bisa lagi, memang sudah kita harus meningkat dari gas ke listrik. Ya. Gitu ininya. Jadi Salah artinya satu. dapurnya settingnya sudah seperti itu. Kalau hari ini pakai tungku atau pakai kayu lagi mungkin rumahnya hitam kan gitu masalahnya. Kotor. Terus alat-alat masaknya kan sekarang beda. Beda. Betul. Ya. Bersih kan. Hah? Desainnya udah beda. Desainnya berbeda. Ya. Jadi nggak Ya. bisa lagi kita suruh orang Betul. buat Ya. masak pakai kayu, pakai keran gitu. Nah, orang ini harus masak sendiri makanannya karena dia diabetes. Tapi gara-gara nggak dapat gas, dia muter-muter cari gas. Gitu-gitu loh contohnya. Betul. Masa harus yang gitu dibiarin? Nah, sekarang kan gas sudah melimpah ya, Pak. Hmm. Ya, pasca kasus ini. Harapan kita sih tentu tetaplah stabil seperti ini gitu. Tetapi pernah nggak Pak mungkin ada pembicaraan untuk semacam mitigasi atau pencegahan biar tidak terjadi Pak terulang Ya, lagi saya hal sudah begini, Pak? saya bahkan ngomong agak serius dengan Pertamina. Saya menyampaikan 3 hal. Pertama, benahi tata kelola dari distribusi gas bersubsidi, itu satu. Yang kedua, di samping pencatatan ketika membeli, ya dalam kesempatan ini saya sampaikan masyarakat jangan keberatan ketika dimintai KTP untuk membeli gas, Siap. agar terdata siapa yang memanfaatkan gas ini, itu loh. Nah, tetapi data hanya mengumpulkan KTP saja tidak cukup, harus mengumpulkan KK menurut saya. Yang terdata adalah NIK, jadi sehingga orang ada batasannya bisa mengambil gas. Betul. Gitu. Hari ini kalau sudah ber-KTP mau ngambil berapa saja dapat. Ya. Nah, itu loh. Tetapi kalau sudah NIK, rumah tangga ya 5, 12 sampai 12. Terus yang tidak boleh misalnya karena sudah jelas dikatakan gas bersubsidi 3 kg adalah untuk kebutuhan memasak, sudah jelas itu kan. Nah, sehingga yang menggunakan di luar untuk kebutuhan memasak agar bisa dikurangin gitu, dikurangin. Nah, terus masyarakat juga terutama sekali pemanfaat entah dia restoran, hotel, kedai kopi dan lain sebagainya yang menggunakan gas 12 atau 50, belilah yang resmi. Belilah Nah, yang resmi yang gitu resmi. ya. Belum tentu yang oplosan itu isinya sesuai. Itu isinya sesuai. Jadi Kebanyakan memang tidak sesuai Pak. iya ya, ayolah bantu untuk mengurangi, meminimalisir dari gerak dari pengoplos ini. Beli gas yang resmi di agen yang resmi. Di agen yang resmi. Itu. Yang ketiga, Pertamina harus menertibkan agen dan pangkalan yang terlibat berikut berkontribusi ya. memberikan gas kepada pengoplos. Itu. Beberapa catatan nama-nama perusahaannya sudah saya kirimkan dari data yang saya dapatkan di lapangan. Nama-nama perusahaan itu sudah saya kirimkan kepada pihak Pertamina agar dilakukan verifikasi tentang kebenaran dari informasi itu. Gitu. Pertamina ada tanggapan tuh dia Pak untuk usulan itu Pak? Ada tanggapan Pak? Ya, secara lisan lewat WA dia akan melakukan upaya-upaya untuk itu. Pasti mereka akan melakukan, tetapi mungkin Pertamina belum memiliki sistem yang bisa melakukan pengendalian. Yang nomor 4 yang paling strategis saya sampaikan adalah lakukan digitalisasi itu terhadap jumlah gas yang ini. Gas yang beredar. bukan gas yang keluar dari SPBU. SPBE. Keluar dari SPBE sampai dia masuk ke pangkalan, sampai dia masuk ke pemanfaat, ke konsumen, sehingga nanti menjadi jelas gitu loh. Ada hal-hal Pencatatannya tertentu gitu ya. karena hari ini hanya sekedar memberikan istilahnya apa itu? Barcode dan apa? Satu. Segel itu ternyata dengan mudah beli di pasar Mudah, online, iya, dengan iya. mudah bisa dilakukan. Sangat banyak bocor. Jangan bocor. Yang terakhir, lakukan edukasi kepada masyarakat secara terus-menerus tentang isi gas, tabung gas,
yang kedua tempat membeli gas oplosan dan gas yang resmi, terus termasuk juga mulai banyak ada korban-korban meninggal karena gas meledak. Ajari masyarakat bagaimana mencegah terjadinya kebocoran gas lalu meledak ketika kompor atau apa dihidupkan gitu. Iya Pak, ya jadi memang gas ini kan agak complicated memang urusannya gitu, sampai ke urusan perut, sampai juga keamanannya begitu kan itu. Itulah kenapa ibu-ibu itu kadang tolong dong dipasangin gas itu. Tapi ketika kita masangin, ya ibu itu juga ikut berdiri melihat. Artinya kalau meledak pun dia ikut terbakar dong jadinya gitu. Harusnya kan menjauh begitu. Nah, sementara di satu sisi seperti Bapak sampaikan tadi, gas oplosan itu dengan mudahnya segel bisa terbuka, ya rawan Pak jadinya kebocoran itu kan gitu. Bocor rawan. Ya, sementara edukasinya ini ya, sosialisasi ini yang mungkin masih kurang Pak ya, sehingga masyarakat nggak paham ini di mana agen resmi, di mana tempat beli gas yang asli begitu lebihnya gitu. Karena biasanya kan masyarakat nyarinya terdekat dari rumah saya ini, Warung. langsung. Ya memang warung. Terus yang kelimanya saya mengusulkan agar pangkalan diperluas. Iya betul, pangkalan diperluas. Ya, ya, sehingga ya. Kan si Kojin menyatakan dia menerima gas resmi, menerima gas dari pangkalan resmi dan resmi, ya. agen yang resmi gitu kan. Ya. Khusus untuk agen. Kalau dia ngambil di 100 yang 12 dia ngambil seharga 95.000, dia jual berapa? Marginnya itu juga tipis ya. Terus begitu juga yang 50. Iya. Saya mendapatkan kwitansi dari perusahaan yang terbakar itu bahwa menjual gas di sebuah tempat warung di Renon dengan harga yang sangat murah. Artinya harga yang bukan harga resmi. Itu. Jadi dia jual berapa itu, Gi? Coba lihat. 120. Hah? 120. Bukan lagi satu. Tunggu ya. Di bawah harga resmi berarti Pak ya? Ya, dia menjual di bawah harga resmi. Di bawah harga resmi gitu. Di bawah harga resmi di sebuah warung di Renon. Tempat yang terbakar ini itu. Oh, iya Pak. Tempat yang terbakar ini menjual gas dengan harga yang lebih murah. Makanya saya menyatakan tempatnya Sukojin itu dugaan kuat itu. Ya, dugaan kuat lah bahasanya dulu ya. Dugaan kuat dulu kita bisa. Benar ya, betul ya. Dugaan Ya kan? kuat. Gitu. Ya itu sudah polisi menyatakan itu. Mudah-mudahan nanti jaksa berpikir lain, pengadilan berpikir lain. Betul. Artinya sekarang kondisi di lapangan seperti apa Pak? Setelah 21 titik yang Bapak laporkan itu, setelah melimpahnya LPG itu? Iya. Informasi balik yang saya meminta kepada teman-teman relawan ini loh, orang-orang berani, anak-anak berani. Jadi dia kasihan sama saya, Pak Man, saya kok merasa Pak Man sendiri gitu. Kalau kalian mau bantu, bisa nggak bantu gini, ini. Jadi mereka lah yang memberikan informasi yang tentang lokasi-lokasi itu. Artinya benar ya sih Pak, kalau di perumahan kita misalnya malam-malam tiba-tiba ada truk atau kendaraan pick-up ngangkut LPG itu patut dicurigai. Apakah memang distribusinya malam-malam atau bagaimana? Jadi gini, sederhanakan. Setiap pangkalan itu ada tulisan pangkalan. Ya. Yang di tempat kita, di desa-desa kita, di banjar-banjar kita, yang terendah itu adalah pangkalan. Jadi kalau ada aktivitas gudang dan gas itu tidak ada yang tersimpan. Betul. Di agen. Jadi jika ada gudang, ada rumah, bukan agen, bukan pangkalan, itu ada dua kemungkinan: satu tempat penimbunan, yang kedua tempat ngoplos. Itu tempat ngoplos. Iya, dua itu aja kemungkinannya ya, benar. Iya. Terus lebih lanjut lagi ada yang masih manual nih, membawa es. Jadi yang diungasan itu saya lihat ada mobil es masuk. Mobil es. Ya. Karena kalau mau ngoplos itu gas itu ditaruh harus dingin. harus di es agar gasnya mau pindah.
Terus kalau ada suara kelentang-kelenteng seperti ini nih. Nah, ini patut kalau ada di sekeliling kita nih Pak ya. Ya, suara Begini ya? kelentang-kelenteng di jam-jam yang tidak jelas. Terus yang kedua ada suara apa namanya? Ada suara gas, ada suara bunyi besi ketemu besi. Nih. Oh ya. Tuh, jadi dia setelah buang kena temannya. Oh, kentang-kentang itu ya. Ini Kayak apa ya? kayak orang proyek las gitu ya. Ini. Artinya masyarakat juga harus aware kalau Iya, jadi masyarakat juga harus aware jam gitu. malam juga ya Pak ya? Hah? Distribusi LPG itu juga hanya jam kerja atau tengah malam atau malam? Iya, atau gimana? kayaknya nggak ada yang sampai larut begitulah gitu kan, nggak ada yang sampai larut. Terus yang kedua, nggak ada yang keluar masuk gas jam 3 dini hari gitu. Jadi memang masyarakat juga harus ikut mengawasi. Aparatur Pertamina sangat terbatas gitu. Terus yang bersedia menjadi pengawas dari ini Iya. juga tidak banyak. Jadi hanya bisa ribut aja, jangan hanya bisa mengeluh gas langka, tetapi di tempat sendiri ada pengoplosan tidak Tahu, tidak ngerti. terutama sekali ya pemerintah dalam hal ini gubernur, bupati, wali kota sadari bahwa 3 hal yang datang dari pusat di mana pemerintah daerah harus terlibat sangat aktif itu, bahkan menjadi garda depan dalam melindungi kepentingan program nasional sekaligus kepentingan masyarakat. Apa itu 3 hal itu? Satu, hal yang berkaitan dengan Bulog. Pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota harus serius terlibat, membantu, menyelenggarakan maupun mengawasi. Itu urusan beras, urusan gula, urusan minyak, itu Bulog tuh. Jadi harus terlibat, nggak bisa mengatakan itu urusan pusat. Ya. Tuh. Yang kedua adalah urusan BBM. Ya. Jadi kelangkaan solar, ya pencurian BBM, terus orang yang mendapatkan, orang kaya mendapatkan gas BBM yang bersubsidi, ya. itu terus angkutan baik darat maupun transport laut di atas 300 GT yang tidak berhak terhadap BBM bersubsidi itu. Begitu juga petani kita yang harus mendapat solar tidak dapat. Betul. Ya. Begitu juga mesin dores tidak dapat solar, itu loh. Pemotong rumput tidak dapat solar. Nelayan kita di bawah 300 GT yang tidak mendapatkan solar. Nah, ini harus diberikan perhatian. Jadi harus terlibat dia. Yang terakhir adalah urusan gas. Harus terlibat. Urusan gas, satu lagi urusan PLN listrik. 3 hal ini pemerintah harus memberikan perhatian. Nggak boleh tidak ngurus ini. Nggak boleh ngurus ini. Urusan listrik, cadangan listrik kita berapa harus perhatian, berapa kemampuan kita menyiapkan listrik, berapa pertumbuhan ekonomi, bangunan, usaha kita. Contoh misalnya, sudah 3 tahun terakhir ini di Nusa Penida selalu terjadi setiap tahun harus dilakukan penambahan daya listrik baru di Nusa Penida. Karena pertumbuhan pembangunan di sana luar biasa pesat. Hotel, villa, restoran, dan lain-lain sebagainya. Banyak pesat sehingga membutuhkan listrik yang sangat-sangat harus memadai itu. Nah, ini harus diperhatikan berapa sih sesungguhnya kebutuhannya dan lain sebagainya. Tentang beras. Jangan sampai beras subsidi dioplos itu menjadi beras non subsidi. Premium Ya, menjadi premium, tinggal dibawa ke penyosohan, selanjutnya dikemas lagi, padahal itu sesungguhnya beras bersubsidi. Itu. Sejauh ini Bapak menilainya gimana Pak kira-kira Pak? Saya belum masuk ke wilayah itu, walaupun sudah ada informasi tentang itu, tapi saya belum masuk. Saya nggak mau ngomong kalau tidak ada data. Nah, kalau urusan gas ini saya ngomong karena memang ada data-data yang
masuk Ya jelas, kayak- valid ya. Hmm. Pak.